Menurut gua masih ada orang yang pengen bilang stay out itu ada 3 tipe. Yang pertama, memang dia nggak ngerti bola ya. Pokoknya bola itu, tim Indonesia itu harus dapat piala. Itu yang pertama. Tapi tanpa kepentingan apapun, memang dia pokoknya bola itu trophy hunter. Kedua, memang nggak suka aja yang namanya tim nasional Indonesia dilatih sama orang asing. Wasit asal Australia ini diancam dibunuh usai beri kartu merah ke pemain timnas Irak di Piala Asia kemarin. Tak ada kejelasan yang pasti, Sintayong akui ada tawaran dari negara lain. 11 pemain timnas Indonesia senior dipanggil Sintayong ke Piala Asia U23 2024. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Laga antara Irak melawan Yordania pada babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Khalifa International Stadium pada Senin 29 Januari 2024 masih menyisakan cerita. Pada laga tersebut, Yordania meraih kemenangan dramatis 3-2 usai menciptakan 2 gol pada masa injury time. Kebangkitan Yordania didasarkan kekuatan Irak yang berkurang akibat bermain dengan 10 orang. Irak harus bermain dengan 10 orang usai Aiman Hussein diganjar kartu kuning kedua oleh wasit Ali Reza Fagani. Penyebabnya, Hussein usai mencetak gol melakukan selebrasi yang menggebu-gebu. Penyerang 28 tahun itu kemudian melompati pagar dan merayakan gol bersama supporter Irak di tribun stadion. Ketika kembali ke lapangan, Hussein kembali melakukan perayaan gol. Kali ini striker klub Al-Quwa Al-Jawiyah itu melakukan selebrasi makan di atas lapangan. Hussein duduk bersila sambil pura-pura makan. Akibatnya Hussein harus meninggalkan lapangan dan Irak harus tampil dengan 10 pemain karena kartu kuning kedua. Ternyata kartu kuning kedua atau kartu merah ini berimbas pada keselamatan wasit Ali Reza Fagani. Dia mendapatkan teror pembunuhan menurut laporan media Vietnam The Tao. Bahkan ancaman pembunuhan tak hanya menyasar kepada sang pengadil pertandingan, melainkan juga keluarga Ali Reza Fagani yang berdomisili di Australia tersebut. Banyak supporter Irak yang mengancam dan meneror wasit Ali Reza Fagani berupa pembunuhan bersama keluarganya yang berada di Australia, bunyi keterangan media Vietnam tersebut. Kepemimpinan wasit memang menjadi sorotan pada laga itu. Jesus Casas selaku pelatih Irak pun menyebut kartu merah yang diterima pemainnya mutlak sebagai keputusan salah dari sang wasit. Dia menyebut Ali Reza Fagani telah merampok kemenangan timnas Irak. Wasit telah merampok kemenangan kami dalam turnamen besar seperti Piala Asia. Seorang pemain tidak bisa dikeluarkan hanya karena selebrasi, jelas Jesus Casas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain. Tawaran tersebut, kata Sintayong, datang seminggu yang lalu saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Sintayong pun mengonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong memastikan akan patuh pada kontrak dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara. Masih ada diskusi soal pembaruan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, jelas Sintayong. Kontrak Sintayong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Dengan sejarah timnas Indonesia di Piala Asia pun membuat desakan untuk memperpanjang kontrak Sintayong semakin besar. Namun PSSI belum mau memutuskan karena Sintayong ditargetkan meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak 16 besar Piala Asia 2024.
Jika Sintayong diizinkan memanggil seluruh pemain terbaiknya, peluang timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024 terbuka lebar. Setelah gugur di babak 16 besar Piala Asia 2023, ada sejumlah agenda besar yang dijalani Sintayong pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika memenangkan dua laga itu, peluang timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Peluang timnas Indonesia meraih double kemenangan atas Vietnam cukup besar, mengingat pada Maret 2024, skuad Garuda akan diperkuat J.I. Jazz, Nathan Joaon hingga Tom Hayes serta Ragnar Oratmangun. Selanjutnya pada 15 April 3 Mei 2024, giliran timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong yang ambil bagian di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Di ajang ini timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Selintas grup ini masuk kategori grup neraka. Namun peluang timnas Indonesia lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024 sangat terbuka jika Sintayong dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya. Dari 26 pemain timnas Indonesia senior yang dibawa Sintayong ke Piala Asia 2023, 11 diantaranya dapat disertakan ke Piala Asia U23 2024. Mereka dapat dibawa karena secara usia masih di bawah 23 tahun. Sebanyak 11 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari Persebaya Surabaya, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot Ipswich Town, Rizky Ridho Persija Jakarta, Pratama Arhan Suwon FC, Marcelino Ferdinand KMS Kadense, Witan Sulaiman Bayangkara FC, Ipar Jenner Jong Utrecht, Rafael Strike Ado Den Haag, Ramadan Sananta Persis Solo, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Memang butuh usaha untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut, khususnya yang mentas di luar negeri, sebab Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga lobi-lobi harus dibuat PSSI kepada klub pemilik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kehadiran nama-nama tersebut dibutuhkan Sintayong untuk merealisasikan target yang dibebankan PSSI, yakni lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong hampir pasti mendapatkan perpanjangan kontrak jika sanggup membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.